Bab 39. Lebih enak racun daripada makanan buatanmu? Panggilkan Riley ke ruang saya. Jeffrey mengangguk. Dia keluar dari ruangan Neo, setelahnya menelpon Riley dari telepon yang disediakan di atas mejanya. Selang beberapa saat Riley muncul dan dia mempersilakan Riley masuk. "Apa, bro?" tanya Riley sembari menarik kursi di depan meja Neo. Neo menutup kontrak yang dia baca. Dia menyerahkan sebuah amplop. "Itu undangan untuk lelang. Kamu ikut gih, Pemprov sedang ada pembangunan dan siang ini acaranya di Gedung Pelangi. Lihat penawarannya, kalau angka di bawah 5 miliar ambil, kalau di atas itu biarkan saja." "Serius?" tanya Riley tak percaya. Baru kali ini Neo tidak menjambani berapa pungkanya. Biasanya Noe tidak pernah menentukan batas lelang. Semua bisa digarap. "Aku udah hitung-hitung dan keuntungannya tidak terlalu besar. Jika di bawah 5 ambil aja, tapi kalau di atas itu, biarkan aja. Kita juga banyak pekerjaan fisik yang belum siapkan." "Oh ya, bilang ke bagian konsultan. Aku mau rapat siang ini." Riley mengangguk. "Noe, istrimu dah big, udah, hanya asam lambung aja, udah sehat kok." "Oh." Riley menyunggingkan senyuman alu beranjak meninggalkan ruangan pria itu. Heo kembali berkutat dengan pekerjaannya. Jeffrey masuk ke dalam keuangan Neo. "Pak, kita makan siang dulu," ajaknya. Neo mengangguk. "Aye 0, saat dia menekan tombol lift, pintu lift khusus karyawan itu terbuka. Seorang office boy membawakan tote bag. "Maaf Tuan Muda, ini ada titipan dari GoFood," katanya dari istri Tuan Muda. Neo mengambilnya lalu membaca nota kecil yang ditulis dengan tulisan tangan khas tulisan Aruna. Neo menoleh ke arah Jeffrey. "Kau makan siang sendiri aja, ya?" Jeffrey paham. Dia masuk ke dalam lift, sedangkan Neo kembali ke ruangannya. Membuka kotak bekal itu, tersenyum menatap makanan yang membuat hatinya tergelitik. "Dasar bocah," ocehnya. Neo menyuapnya. Nggak buruk," pujinya lalu menghabiskan satu kotak bekal Hello Kitty itu. Neo menyimpan kotak bekal itu di bawah mejanya. Jika sahabatnya tahu dan melihat ini, habislah dia akan diejek habis-habisan oleh keduanya. Neo mengambil ponselnya. "Neo Pandu Pratama, makasih makan siangmu, makananmu nggak enak. Masih enak racun dari makananmu." Setelahnya dia terkikik geli. Dia menanti istrinya membalas pesan tersebut. Dan benar saja, Aruna langsung membalasnya. "Bocah gesrek, besok, aku akan tambahin racun tikus, racun serangga, dan semua jenis racun, agar rasanya enak." Tawa Neo pecah. Apa dia bilang, istrinya akan membalas dengan chat yang lebih menyeleneh. Entah mengapa Neo suka dengan pertengkaran seperti itu. Aruna seperti mainan baru baginya, yang beda dari yang lain. Yang menggemaskan, enak diajak debat, ejak juga digoda. Seperti paket komplit. Cukup lama Neo tersenyum seorang diri. Sesekali kepalanya menggeleng. "Aku bisa awet muda kayak gini. Ketawa mulu sih. Hahaha." Sedangkan Aruna tengah sebal setengah mati setelah mendapatkan chat dari suaminya. Bisa-bisanya suaminya mengatakan makanannya tidak enak. Padahal dia sudah berusaha sebaik mungkin memasak. "Mbak, tunggu," Wina menghentikan langkahnya. Aruna membawa art itu ke dapur, lalu menyodorkan makanan yang dia buat tadi. "Mbak makan deh," pintanya. Wina bingung. "Tapi itu masakan, Nona." Aruna mengangguk. "Makanlah, aku mau tahu apa rasanya begitu jelek." Walau Wina bingung, dia tetap menyendok nasi lalu memakan makanan di depannya hingga habis. Padahal dia barusan makan juga. "Gimana, Mbak? Enak kok, enak banget malah." "Kenapa sih, Nona?" Aruna menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Mas Neo bilang masakanku jelek, lebih enak racun katanya." Jessie yang tak sengaja mendengar percakapan itu langsung menyemburkan air yang barusan dia teguk. "Mama, kenapa?" tanya Aruna khawatir. Jessie mendekati meja makan khusus art itu, lalu duduk di sana. "Neo itu tukang bohong. Jangan percaya," ucapnya. "Nah, Nyonya benar. Tapi ini masakan Nona emang enak." "Saya nggak bohong. Serius."
Wina mengangkat kedua tangannya. Jessie mengambil sendok lalu mengicipnya. Enak kok, bohong dia aja, itu, gitu, ya, Ma, Jessie mengangguk. Jangan percaya ucapan dia. Dia emang suka kayak gitu. Aruna mengangguk, dia akan percaya ucapan mamanya, kalau begitu dia akan memasak lagi. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan Neo yang mengurusnya saat sakit kemarin. Asteris, Jeb, saya lembur, kamu kalau mau pulang, pulang aja. Tidak, Tuan, saya akan temanin, Tuan, balasnya. Neo mengangguk. Terserah kamu saja, tapi kita akan pulang larut. Saya harus mengurus dokumen yang belum beres, dan deadline-nya besok. Jepri mengangguk paham. Sedari tadi ponsel Neo terus bergetar. Jepri menyadari itu. Tuan, ponselnya. Neo menoleh sebentar, lalu meletakkan kembali. Biarlah, saya lagi sibuk. Kamu bantu ini. Neo menyerahkan dokumen pada Jepri. Cek kelengkapan berkasnya. Tandai mana yang kurang. Jepri mengambil lalu keluar dari ruangan Neo. Di dalam ruangan Neo sibuk dengan pekerjaannya. Tangannya cekatan mengetik ini dan itu, membalas email ini dan itu, lalu bangkit dari kursinya, berjalan ke meja panjang dan mengecek desain yang dibuat konsultan. Dia harus mengecek kesesuaiannya. Sudah menunjukkan jam di angka 12, dan Neo belum selesai dengan pekerjaannya. Dia membuka pintu, Jepri masih setia di mejanya dengan laptop menyala. Kamu pulang saja, kayaknya saya pulang subuh. Jepri menoleh lalu menggeleng. Saya akan temenin, Tuan Muda. Neo kembali ke ruangannya, dia melanjutkan pekerjaannya. Dia mengambil ponselnya. Menatap lebih dari 20 panggilan dari istrinya, Neo sampai geleng-geleng kepala. Dia menelpon balik, dan panggilan itu tidak angkat. Udah tidur kayaknya, gumamnya Neo lalu melanjutkan pekerjaannya. Mendekati jam 1 dini hari, Neo baru menyelesaikan semuanya. Jeb, ayo pulang. Jepri langsung mengangkat tubuhnya, mematikan laptop lalu mengikuti langkah tuan mudanya. Noe tiba di kediamannya. Saat memasuki kamar, istrinya sudah terlelap. Dengan ponsel di tangannya, Noe mengambil ponsel itu, lalu menyimpan di tas nakas. Lalu menyelimuti tubuh Aruna. Neo menepikan rambut-rambut nakal di wajah istrinya, hingga nampak wajah itu begitu cantik. Neo meninggalkan kecupan di kening Aruna, setelahnya pergi mandi. Baru mau menutupi tubuhnya dengan selimut. Neo penasaran dengan chat istrinya yang belum sempat dia buka. Lama Neo tertegun. Dia nungguin aku sampai larut malam. Maafkan aku, yang sesal Neo. Dengan tubuh yang masih lelah, Noe beranjak turun ke meja makan, dan benar saja, makan itu sudah terhidang, dan sudah dingin. Neo mengambil piring, lalu memakan makanan itu walau sudah dalam keadaan dingin. Tuan Muda, tegur Wina yang sudah bangun. Mbak Wina, balas Neo sembari menyuapi makanannya. Tuan, mau saya angetkan dulu, Neo menggeleng. Mbak lanjutkan aja pekerjaan Mbak, aku makan yang ini aja. Wina mengangguk. Nona tadi lama nunggu di sini, ucapnya lagi yang dibalas dengan anggukan Neo. Saat Wina menjauh, Neo memanggilnya. Mbak tunggu. Iya, Tuan, jika Una tanya makanannya kemana, bilang aja aku buang. Ya, jangan bilang aku yang makan. Tapi, Tuan, bersambung.